one day sharing, just watching and listening. Halo semuanya, bersama kami di ODS Podcast, One Day Sharing dari Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan saya Bimala Aulia. Hari ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik banget nih, dan merupakan topik yang ramai sekali diperbincangkan oleh kalangan masyarakat Indonesia, yaitu mengenai stigma gender. Tetapi pada pembahasan kita pada kali ini, saya tidak sendirian nih. Saya bersama dengan guest star yang super keren banget, yaitu adalah Ibu Narasri Insan Utami. Halo Ibu Narasri. Halo Mbak Bimala, Apa kabar Ibu hari ini? alhamdulillah sehat. Mbak Bimala gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Wah, beliau merupakan seorang dosen sekaligus psikolog di Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan pada pembahasan kita pada kali ini Ibu, kita akan membahaskan mengenai stigma gender. Oke. Sebelumnya Instagram Biro Layanan Psikologi itu sudah membuka questionnaire box Ibu Instagram, dan banyak sekali tanggapan menarik dari followers BLP nih Bu. Salah satunya nih Bu, ada nih yang mengatakan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan tinggi itu akan susah nih dapat jodohnya, ataupun biasanya kayak perempuan yang berpendidikan tinggi itu menyalahi kodrat. Ada lagi nih Bu, dari sisi laki-laki nih, kan dari sisi perempuan. Kalau dari sudut pandang laki-laki nih, katanya nih laki-laki itu nggak boleh menangis. Apakah benar seperti itu? Akan kita bahas nantinya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and stay tune. Nah, seperti yang kita tahu nih, pada kali ini kita akan membahas mengenai stigma gender. Tetapi sebenarnya apa sih itu stigma gender? Akan kita bahas bersama Ibu Narasri. Sebenarnya stigma gender itu definisinya seperti apa sih Bu? Oke, dari definisi ya, stigma itu adalah ciri negatif atau bahasa yang sering dipakai di psikologi itu namanya labeling. Teman-teman pasti udah sering ya dengar labeling. Kalau ngomongin stigma gender, sering kali lebih disebutnya diskriminasi gender atau stereotip gender. Nah, definisinya adalah yaitu label atau tanda tertentu atau ciri tertentu, dan biasanya konotasinya negatif yang disematkan pada kelompok sosial tertentu. Nah, kalau ngomongin gender berarti ini stigma atau tanda yang disematkan pada kelompok perempuan atau kelompok laki-laki. Begitu Mbak Bimala. Wah, jadi merupakan konotasi negatif ya Bu, daripada kelompok sosial tertentu. Wah, sekarang kita akan membahas nih dari questionnaire box yang sudah diberikan tanggapan oleh followers Instagram BLP nih. Itu yang pertama ada nih tanggapan, itu berupa katanya nih, perempuan yang cerdas, pintar, mandiri bakal susah dapat jodoh. Benar nggak sih? Akan kita bahas. Oke, perempuan cerdas, pintar, mandiri, susah dapat jodoh. Iya. Saya sih berharap enggak ya, soalnya saya berharap saya perempuan cerdas, pintar, dan mandiri. Dan alhamdulillah saya udah menikah loh, kok gitu ya. Cuman begini Mbak, kalau itu kan sering kabar yang terdengar di masyarakat, dan itu adalah seringkali menjadi ketakutan wanita itu tersendiri. Banyak wanita yang takut menjadi pintar, cerdas, dan mandiri karena takut nanti nggak dapet jodoh, begitu. Cuman kalau menurut saya ya, jodoh itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan pendidikan tinggi. Wah, Begitu. Jadi kalau mau dapet jodoh itu bukan jadi terus yaudahlah aku pendidikan rendah aja deh, nggak usah tinggi-tinggi nanti nggak dapet jodoh. Enggak, karena nggak ada hubungannya antara pendidikan dengan jodoh, adanya tangan Tuhan dengan jodoh gitu Mbak. jadi nggak ada hubungannya Bu ya antara Enggak pendidikan dengan ada. jodoh? Cuman biasanya memang karena di sini kan sekarang banyak populasi itu banyak perempuan ya, jadi kesannya jadinya perempuan tuh banyak yang nggak dapet pasangan hidup. Tapi itu bukan karena dia berpendidikan tinggi, tapi memang karena populasinya lebih banyak perempuan begitu. Gitu Mbak. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman nih ada yang berpendidikan tinggi, jangan takut buat dapat jodoh, pasti ada aja nanti jodohnya yang datang ya Bu. Betul sekali. Mbak Bimala gimana? Kalau saya sendiri, pasti benar. Oke deh, baik. Nah, ada lagi Bu tanggapan dari followers di Instagram Oke. Itu katanya perempuan yang berpendidikan tinggi itu menyalahi kodrat. Gimana Bu? Baik, kita ulik dulu nih kodrat itu apa sih? Gitu. Kodrat itu kan sesuatu yang melekat, yang terjadi di sepanjang hidup, dan itu sifatnya universal. Universal ya, beda dengan stigma. Stigma itu tiap daerah beda-beda. Stigma yang disematkan di perempuan di Bali, di Sunda, di Jawa, di Amerika, di India itu beda-beda. Tapi kalau kodrat mau di Bali, di Jawa, di Sunda, di Amerika, India tuh sama. Nah, dan kodrat itu melekat tadi. Yang melekat tuh pada perempuan tuh apa? Melekat pada perempuan tuh adalah kemampuan menyusui, melahirkan. Dan itu nggak ada di laki-laki. Jadi kodrat perempuan itu yang melekat itu tadi, menyusui, melahirkan, sama menstruasi berarti ya. Nah, hubungannya tadi dengan apa Mbak tadi? Pendidikan ya. Nah, berpendidikan tinggi menyalahi kodrat? Enggak. Karena
orang berpendidikan tinggi tetap bisa menyusui kan, perempuan berpendidikan tinggi tetap bisa melahirkan. Jadi perempuan berpendidikan tinggi itu tidak menyalahi kodrat, begitu. Jadi teman-teman yang berpendidikan tinggi nih pasti gak usah takut, pasti bapak tetap bisa menyusui, melahirkan ibu menstruasi, tidak menyalahi kodrat ya bu ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke tanggapan berikutnya ya. Katanya nih bu, laki-laki itu tidak boleh menangis. Apakah benar bu? Oke, baik, laki-laki nggak boleh menangis. Kata siapa mbak? Itu pertanyaan besar kan, itu kata siapa? Nah, ini baru nih kita akan masuk ke stereotip gender. Jadi kata-kata yang tidak boleh menangis itu memang benar-benar dibentuk oleh konstruksi sosial. Kita nggak tahu yang bentuk pertama kali itu siapa, tapi itu udah terbentuk secara sosial. Dan rupanya itu memang menjadi kepercayaan di banyak negara juga ya, bahwa laki-laki itu harus kuat, nggak boleh menangis. Nah, saya pernah baca penelitian ini menarik sekali menurut saya. Jadi penelitian itu longitudinal, meneliti bahwa sebenarnya kemampuan menangis atau kemampuan mengekspresikan emosi antara laki-laki dan perempuan itu sama nggak sih? Jadi penelitiannya tuh pada bayi dulu nih. Anak bayi itu laki-laki dan perempuan nangisnya frekuensi nangisnya sama loh. Nggak ada kan laki-laki yang bayi laki-laki ternyata dari lahir ternyata nangisnya lebih dikit dari perempuan. Enggak. Nah, tapi mereka mulai jarang menangis itu mulai biasanya 4 tahun. 4 tahun sampai 6 tahun itu mulai terjadi perbedaan antara nangis laki-laki dan nangis perempuan. Nah, kita bisa lihat di sini, berarti laki-laki tidak boleh menangis itu bukan secara biologis. Bukan perbedaan secara yang terbentuk secara biologis atau fisiologis, tapi terbentuk secara sosial. Nah, kalau kita lihat kan dari bayi sama nih frekuensi nangisnya, tapi mulai 4 sampai 6 tahun nangisnya beda. Berarti kan tuh ada pendidikan ya dari orang tua, dari lingkungan yang seolah melarang anak laki-laki menangis. Begitu mbak. Jadi di sini kita bisa lihat, kita tanya lagi nih, boleh nggak sih laki-laki menangis? Sebenarnya ya boleh, karena laki-laki bisa menangis dan bayi laki-laki menangis. Begitu. Nah, kita lihat lagi dari sosial. Kenapa sosial tidak memperbolehkan? Gitu. Jadi laki-laki pasti tetap boleh menangis. Boleh mbak. Justru nanti ya, kalau misal ini berlaku untuk berlaku untuk semua gender. Kita itu perlu bisa merasakan dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Apabila kalau merasakan tapi ekspresi emosinya tidak tepat, itu nanti jadi ada gampangannya ada suatu konflik lah dalam diri. Nah, laki-laki mungkin tidak harus nangis yang meraung-raung gitu, tapi tetap laki-laki apabila merasakan emosi sedih itu tetap perlu diekspresikan begitu. Jadi laki-laki pun tetap perlu untuk meluapkan emosinya itu. Perlu mbak, semua laki-laki dan perempuan perlu mengekspresikan dengan tepat dan perlu mengelolanya dengan tepat pula. Jadi bu, kenapa sih kalau misalkan di konstruksi sosial itu laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk menangis? Kalau dari segi konstruksi sosial ya, kenapa ya? Kalau dilihat sih memang kesannya kita ada tuntutan-tuntutan tertentu antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dituntut untuk lebih tegar karena mereka nantinya akan jadi pemimpin. Orang-orang tidak ingin punya pemimpin yang baperan. Nah, jadi kesannya anak laki-laki itu dibentuk untuk lebih tegar sedini mungkin karena sudah dituntut untuk jadi pemimpin di kemudian hari lebih tegar begitu. Gitu teman-teman, bagi teman-teman di sini yang laki-laki pun tetap boleh untuk menangis. Jadi ya, karena itu kan kita juga untuk meluapkan emosi ataupun emosi sedih yang kita rasakan ya. Jadi jangan terus-terusan dipendam, oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk nih bu ke sesi mitos atau fakta. Sesi paling menarik nih bu, mitos atau fakta. Karena banyak banget nih kayak dari teman-teman followers BLP nih kayak penasaran, sebenarnya ini tuh mitos atau fakta ya? Akan kita bahas ya. Jadi ada nih bu kayak mitos. Apakah benar nih kalau misalkan laki-laki itu harus jadi pemimpin dan perempuan itu tidak boleh memimpin? Perempuan tidak boleh memimpin ya, itu mitos atau fakta? Itu nyata-nyatanya kayaknya udah mitos deh, soalnya di Indonesia sendiri kita pernah punya presiden perempuan ya, betul kan, presiden perempuan, dan sekarang sudah sering kita ngelihat kepala biro, kepala sekolah. Kalau kita lihat kepala sekolah banyak loh yang perempuan. Jadi perempuan tidak boleh memimpin itu udah menjadi anggapan yang udah disalahi sekarang. Maksudnya kita tidak terlalu mengagung-agungkan anggapan itu lagi karena sekarang sudah mulai terjadi kesetaraan gender dalam hal kepemimpinan, dan terbukti bahwa kepemimpinan perempuan itu juga bisa sukses loh. Benar banget sih bu, saya juga punya ibu pengalaman ya. Saya pernah kenal ada seorang direktur perempuan ibu, dan dia merupakan
seorang direktur yang sangat berbakat, keren dan juga cerdas banget nih Bu. Perempuan ya, tuh berarti udah ada fakta tuh Mbak kalau perempuan bisa memimpin. Betul banget Bu. Nah jadi tetap ya untuk para teman-teman yang dengan jenis kelamin perempuan itu tetap bisa memimpin, baik itu untuk dirinya sendiri ketika memimpin dirinya sendiri ataupun ketika memimpin suatu perusahaan dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan masuk ke mitos atau fakta berikutnya, yaitu adalah apakah benar nih Bu, saya punya pengalaman nih kalau saya lihat ya ketika di sekolah itu saya melihat kalau misalkan yang juara-juara kelas itu paling banyak itu berasal dari perempuan, termasuk saya sendiri nih Bu. Jarang banget ya saya lihat itu kalau misalkan juara kelas itu laki-laki. Itu kenapa itu? Apakah itu merupakan mitos atau fakta itu? Dari segi motivasi ya kita bahasnya ya. Nah, apakah motivasi perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki? Itu mitos atau fakta? Oke, ini menarik Mbak. Itu memang terjadi kenyataan di lapangan bahwa kita lihat kalau juara-juara kelas itu biasanya perempuan. Perempuan terkesan lebih rajin dibanding laki-laki. Nah, penelitian tentang itu udah banyak. Dan menariknya, hasilnya berbeda-beda. Jadi ada penelitian yang di SMA yang menemukan bahwa ternyata lebih tinggi motivasinya, itu lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan. Jadi dengan cara penelitiannya dengan cara memberikan kuesioner motivasi. Diteliti ternyata laki-laki mempunyai motivasi lebih tinggi daripada perempuan. Tapi di tempat lain ada juga yang perempuan lebih tinggi motivasinya. Nah, kesimpulannya adalah itu tidak mutlak dari gender. Jadi tidak mutlak jenis kelamin menentukan perbedaan motivasi. Begitu. Tapi memang ada hubungan tidak langsungnya. Misalnya laki-laki itu ternyata lebih suka belajar yang tipe-tipe olahraga, terus mereka tidak menganggap penting untuk juara kelas, akhirnya jadi berpengaruh ke pola belajar mereka. Sedangkan perempuan menganggap bahwa penting untuk juara kelas, penting untuk meraih prestasi di kelas atau di sekolah, sehingga pola belajarnya jadi lebih rajin. Nah begitu, jadi jenis kelamin itu tidak langsung mempengaruhi perbedaan motivasi, tapi itu tidak langsung karena laki-laki pilihannya lebih memilih untuk lebih yang lain. Mereka mungkin pengen ekstrakurikuler, pengen bermain gitu. Perempuan kadang-kadang lebih suka yang baca buku dan lainnya. Jadi kalau laki-laki itu lebih suka kegiatan yang bersifat seperti olahraga begitu ya daripada di mata pelajaran. Pilihan laki-laki tidak selalu untuk melakukan prestasi belajar gitu Mbak. Gitu. Sedangkan perempuan banyak yang memilih untuk berprestasi. Nah, menariknya lagi nih Mbak, menariknya adalah kita sering lihat di sekolah-sekolah itu juara perempuan ya. Misalnya di kampus psikologi aja, seringkali yang meraih predikat tertinggi itu perempuan, IP yang tinggi-tinggi perempuan. Tapi kita lihat ahli-ahli teori psikologi itu rata-rata laki-laki loh. Sigmund Freud, Albert Bandura, sebutin lah, banyak banget ahli teori psikologi itu laki-laki. Perempuan kemana? Nah gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa itu tidak berpengaruh langsung. Gender laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tidak berpengaruh langsung terhadap motivasi. Dan saya juga punya nih Bu pengalaman yang di masa perkuliahan ini tuh ketika masih kuliah offline gitu ya. Itu saya lihat banyak banget nih ketika menduduki suatu kelas gitu ya. Itu pasti yang duduk di kursi paling depan itu pasti yang biasanya perempuan, sedangkan di bagian belakang itu betul. Sering banget saya lihat. Apakah jadi motivasi belajar itu mungkin tidak berpengaruh secara langsung ya Bu dari jenis kelaminnya Bu ya? Iya, tidak langsung, tapi terpengaruh, jadinya pengaruhnya jadi ke perilaku belajar itu tadi. Laki-laki mungkin jadi lebih suka di belakang, akhirnya jadi malas, nggak begitu dengerin, nanti IP-nya jadi lebih rendah begitu. Nah sekarang kita akan lanjut ke mitos atau fakta berikutnya nih Bu. Apakah benar nih Bu, berdasarkan motivasi tadi ya, apakah benar nih kalau misalkan wanita itu memiliki IQ yang lebih tinggi daripada laki-laki? Oke, dari segi intelijensi ya berarti ya, kita bahas dari segi intelijensi. Apakah intelijensi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki? Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Jadi tidak benar bahwa intelijensi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Itu tidak benar, karena kalau kita belajar dari segi teori intelijensi itu tidak ada yang bilang jenis kelamin mempengaruhi struktur otak atau struktur cara berpikir yang menghasilkan IQ. Itu tidak begitu. Jadi ini nanti pengaruhnya lagi-lagi tentang gaya belajarnya mereka, pola belajarnya. Mungkin perempuan tuh lebih berusaha, lebih keras, jadinya IQ-nya lebih tinggi. Tapi saya juga sering kan melihat laki-laki itu yang memiliki IQ tinggi-tinggi juga banyak loh, begitu. Jadi ini tidak, intelijensi itu tidak terpengaruh oleh jenis kelamin.
Betul sih Bu, saya juga punya nih banyak banget teman-teman laki-laki yang pinter-pinter banget, cerdas-cerdas banget, dan juga mempunyai IQ yang tinggi-tinggi. Jadi Brilian. memang tidak hanya jenis kelamin saja ya Bu ya. Iya, kakak saya tuh dulu waktu SMA dia ada tes IQ di angkatan SMA-nya. Kakak saya laki-laki meraih tertinggi gitu. Wah, tertinggi Bu ini. Tertinggi gitu. Dan lucunya lagi dia IQ tertinggi ya, tapi rankingnya nggak tertinggi. Jadi kalau misalnya ngomongin lagi, apakah intelijensi membuat prestasi belajar tinggi? Enggak. Gitu. Kakak saya laki-laki, dia dapat hasil tes IQ tertinggi di sekolahnya, tapi untuk prestasi dia nggak tertinggi. Sekarang kita akan lanjutkan nih ke mitos atau fakta berikutnya. Kita sering banget nih dengar kalau misalkan katanya perempuan itu lebih baperan daripada laki-laki. Apakah hal tersebut benar, mitos atau fakta? Oke, dari segi emosi ya, apakah wanita itu lebih baper daripada laki-laki, mitos atau fakta? Jawabannya lagi-lagi mitos, Mbak. Mitos. Jadi nih, yang dari segi biologis, jadi kalau bahas psikologi emosi, apakah emosi itu terpengaruh oleh biologis, laki-laki atau perempuan, atau terpengaruh oleh sosial? Ini nanti terkait dengan pertanyaan yang awal-awal tadi. Jadi kalau dari segi biologis, tidak ada zat-zat tertentu atau struktur otak tertentu yang membuat perempuan tuh jadi lebih baper, itu enggak. Cuma memang, jadi tadi ya laki-laki dan perempuan waktu bayi mereka sama-sama bisa nangis, nangisnya sama. Tapi secara sosial saat mulai 4-6 tahun, itu perempuan diizinkan untuk boleh menangis, sedangkan laki-laki mulai ditahan untuk tidak mengekspresikan emosi yang sedih-sedih. Sehingga semakin besar, perempuan itu tetap terbiasa untuk jadi lebih menangis, merasa, dan menunjukkan ekspresi emosinya lebih besar daripada laki-laki. Jadi itu tetap terpengaruhnya ke banyaknya sosial. Hanya saja ternyata nih, dari segi biologis pada saat masa puber atau masa subur, nanti masa subur umur-umur berikutnya, hormon testosteron dan hormon estrogen itu mempengaruhi sedikit untuk emosi, tapi hanya sedikit. Jadi perempuan saat mengalami puber itu memang agak-agak terguncang emosinya. Dulu ngerasa nggak waktu SMP awal-awal puber lah, ngerasa lebih sensitif gitu. Benar banget Bu, saya ngerasakan hal itu. Begitu ya. Nah itu memang katanya ada pengaruh hormon sedikit, tapi itu hanya pada saat itu aja. Jadi kalau sepanjang hidup itu tidak benar bahwa ternyata ada pengaruh biologis terhadap perempuan menjadi lebih baper, itu nggak ada. Gitu. Penelitiannya ada, cuman tidak membuktikan bahwa itu pengaruh biologis. Benar-benar perempuan baperan itu memang mungkin ya karena secara sosial dia diizinkan untuk merasakan emosi lebih sering gitu ya. Jadi perempuan tuh dikit-dikit lebih sensi gitu kayak bahasanya ya, lebih sensitif karena merasakan dan mengekspresikan emosinya lebih sering. Cuman ini jadi sisi baik, Mbak. Sisi baiknya adalah baperan itu biasanya nanti juga memiliki kemampuan empati lebih tinggi. Jadi saat orang yang sensitif terhadap emosi, dia juga akan lebih sensitif untuk merasakan emosi orang lain. Saat bisa merasakan emosi orang lain, jadi kan tahu untuk bertindak dengan lebih tepat ya. Jadi empatinya lebih tinggi. Nah, perempuan memiliki itu juga menjadi bekal untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang teman untuk curhat, lebih enak curhat sama perempuan kan, gitu. Karena lebih diempatiin gitu deh. Betul banget sih Bu, kalau saya sendiri sih lebih seneng kalau misalkan curhat itu bersama ibu daripada sama ayah. Rasanya tuh kayak lebih terbuka aja kalau dengan ibu daripada dengan ayah. Dan mungkin Bu kalau boleh tahu, tadi kan di usia 4-6 tahun itu biasanya kalau dari laki-laki itu ditahan-tahan nih buat nggak meluapkan emosinya. Sedangkan dari perempuan itu sendiri itu seperti dibebaskan untuk meluapkan emosinya. Itu faktornya karena apa? Udah nggak usah nangis, kamu kan laki-laki gitu. Anak laki-laki tuh disuruh untuk lebih singkat nangisnya. Nggak usah cengeng, laki-laki kok cengeng. Seperti itu. Itu kata-kata seperti itu yang terus berulang kali diberikan, akhirnya jadi membuat seorang laki-laki menjadi tidak boleh menangis, kesannya begitu. Nah, kalau saya lihat sendiri ya, kalau di Indonesia, kita bandingin Indonesia sama India. Di Indonesia itu tidak se-ekstrim India. Di India bener-bener ada negara-negara tertentu yang seperti seolah-olah membuat laki-laki yang menangis itu sesuatu yang sangat memalukan. Kalau di Indonesia nggak begitu. Laki-laki, misalnya kalau di TK aja, saya ngeliat di TK anak saya, ada anak laki-laki nangis, tidak langsung sama gurunya yang diam laki-laki kok nangis gitu. Tidak langsung digitukan, tapi
kalau di India yang saya lihat dan saya baca gitu, di India itu mereka saat ini tahun 2021 itu masih memperjuangkan kesetaraan gender dalam hal untuk yang laki-laki itu boleh untuk menangis seperti itu. Sedangkan di Indonesia kan kita tidak terlalu banter ya, isu tentang laki-laki boleh menangis itu tidak terlalu banter gitu. Tapi kalau di negara lain masih ada yang masih memperjuangkan hal itu. Jadi kita beruntung nih, kita tinggal di Indonesia yang laki-laki tidak terlalu dibuat untuk atau dibentuk untuk harus tegar gitu. Jadi untuk konstruksi sosial mengenai gender ini di Indonesia sendiri pun sudah sedikit berkurang ya Bu ya. Nah, jadi kita tidak se-ekstrim negara-negara lain. Dan saya juga sendiri itu punya pengalaman nih Bu. Saya punya saudara laki-laki masih usia kecil banget gitu ya. Pernah dia menangis karena jatuh gitu kan. Terus ayahnya bilang, loh kok anak laki-laki nangis? Gak boleh dong, berhenti, jangan nangis. Betul sekali. Iya, jadi terkesan sepele ya. Cuman itu kalau dikatakan terus-menerus dan dikatakan oleh figur-figur otoritas, ayah, ibu, guru, terus nanti misalnya sama temen diketawain, lu kan cowok ngapain nangis gitu, itu jadi membuat laki-laki tidak bisa mengekspresikan emosi dengan tepat, padahal kita itu perlu mengekspresikan emosi dengan tepat. Jadi kita sendiri pun bisa meluapkan emosi sedih kita, emosi marah kita dan sebagainya Bu. Secara tepat ya, secara tepat tuh bukan berarti harus nangis yang meraung-raung tadi gitu. Jadi kalau baiknya nih, kalau misalnya kita ngomongin baiknya gimana gitu, baiknya ya kalau anak kecil, mulai dari kecil itu tetap emosi itu harus diproses. Kalau ada anak nangis, sedih, kita bisa mengempatikan dulu, oh kamu sedih ya. Kita mengajarkan anak untuk merasakan emosi yang dirasakan. Kalau misalnya anak dibilang, udah diam, gak usah nangis gitu kan. Jadi dia lagi sedih, terus di-cut. Dia sendiri bahkan tidak bisa merasakan sedihnya dia gak memproses rasa sedihnya itu, langsung di-cut. Nah itu tidak baik. Begitu, bayangin Mbak Bimala juga, misalnya lagi nangis terus langsung di-cut, ngapain sih kamu nangis, cengeng banget gitu. Gimana rasanya Mbak? Aduh rasanya kok jadi pengen tambah nangis. Iya, ganjel rasanya, malah jadi emosinya macam-macam ya, marah, kesel gitu kan. Nah itu nggak baik gitu. Jadi memang nggak apa-apa, laki-laki sedih tuh nggak apa-apa. Jadi kita bisa membuat dia untuk mengenali emosinya dan nanti jadi lebih cerdas emosi. Nah akibatnya nih, yang di India itu yang diperjuangkan mereka adalah mereka mengatakan kalau laki-laki yang langsung di-cut nggak boleh nangis gitu, itu nanti kelak besarnya jadi tidak cerdas emosi. Tidak cerdas emosi itu dalam artian akhirnya dia jadi tidak empati dengan emosi orang lain, karena dia untuk merasakan emosinya sendiri nggak bisa, apalagi merasakan emosi orang lain. Nah dampaknya tuh sampai sejauh itu. Dampaknya malah ke empati ya Bu. Betul. Maka dari itu sejak dini kita pun harus juga bisa menghilangkan konstruksi sosial mengenai jenis kelamin itu tadi ya Bu ya. Iya, kita tidak boleh melanjutkan kata-kata yang sebenarnya nggak boleh tadi. Nggak usah nangis, kamu laki-laki. Wah, kita sudah mendengarkan nih penjelasan dari Ibu Narasdi mengenai stigma gender. Menarik banget ya. Dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai stigma gender nih, bahwa laki-laki itu memang bisa memimpin, tapi perempuan itu juga boleh memimpin loh. Banyak sekali sekarang contoh-contoh perempuan hebat yang sudah memimpin. Contohnya misal perempuan-perempuan di generasi sekarang. Ada juga nih kita mempunyai presiden yaitu Ibu Megawati yang merupakan seorang perempuan dan lain sebagainya. Itu banyak banget contoh-contohnya. Lalu kita juga membahas tadi mengenai kalau laki-laki itu katanya sih nggak boleh menangis. Tapi ternyata laki-laki itu boleh banget menangis, karena laki-laki itu kan juga manusia, yang mana manusia itu kan perlu untuk meluapkan emosinya, baik itu emosi sedih, marah, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi nih seperti kayak katanya perempuan itu nggak boleh berpendidikan tinggi. Apakah benar? Tapi tadi sudah kita bahas ya, dan ternyata hal tersebut adalah tidak benar, karena perempuan itu boleh banget untuk berpendidikan tinggi, misal sampai S3 pun itu boleh banget, karena tiap orang itu memiliki hak untuk berpendidikan, untuk belajar. Itu penting banget untuk kehidupan kita. Nah sekarang kita akan bahas nih, sekarang kita lagi ada di generasi milenial, yang mana isinya anak-anak muda gaul zaman sekarang gitu. Nah mungkin dari Ibu Narasdi, apakah sekiranya Ibu memiliki quotes untuk anak muda zaman sekarang, untuk laki-laki dan juga untuk perempuan? Oke, saya punya quotes hidup ya. Itu jadi akhir-akhir ini baru sih. Akhir-akhir ini saya punya quote yang itu membangkitkan saya. Jadi buat teman-teman laki-laki dan perempuan, kita kan harus mengembangkan diri. Quote-nya adalah, if nothing in calendar makes you afraid,
then it's time to change your life. Artinya adalah kalau misalnya di kalendermu itu nggak ada yang bikin kamu takut, maka itu waktunya kamu mengubah hidupmu. Artinya itu gini, misalnya kita tuh jangan sampai setiap hari kita tuh kayak ngulang hari-hari, kayak fotokopi setiap hari tuh sama terus. Jadi kita harus meyakinkan diri bahwa ada sesuatu di kalender kita di hari-hari tertentu itu yang merupakan tantangan yang membuat kita takut, karena dengan kegiatan yang menakutkan itu kita akan berkembang. Begitu. Jadi Mbak Bimala nih, kalau misalnya ngelihat di kalender Mbak seminggu ke depan nggak ada apa-apa, biasa aja cuman kuliah doang, oh biasa kuliah, itu berarti tandanya Mbak harus menambah kegiatan tantangan di kalender Mbak. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Narasti atas quote-nya yang sangat keren banget dan juga menarik. Nah, tadi kita juga sudah bahas dan juga mendengarkan quotes dari Ibu Narasti. Nah, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Narasti sebagai guest yang sudah menghadiri podcast pada kali ini. Selanjutnya akan ada episode-episode berikutnya yang tidak kalah menarik lagi nih dari episode pertama ini. Oke. Dan Sobat ODS, jangan lupa untuk selalu menantikan episode terbaru dari ODS Podcast. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Ibu Narastri, yaitu channelnya adalah Narastri Utami. Betul Terima sekali. kasih. Iya.